Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Islam TV, yang mana Islam TV akan membahas tentang jika kita berat membaca Al-Quran. Jika kita berat membaca Al-Quran, jika suatu saat kita mendapati diri kita merasa berat ketika membaca Al-Quran, maka tanyakan kepada diri kita hari ini, perut kita apa yang kita makan? Halal apa haram? Lisan kita hari ini berkata apa, baik atau tidak? Mata kita hari ini melihat apa, maksiat atau taat? Jika masih juga tidak ketemu jawabannya, maka letakkan tanganmu di dada dan tundukkan kepalamu, ucapkan istighfar, dan renungkan suatu saat pasti akan masuk kubur. Hanya menunggu giliran yang pasti, tidak ada yang mampu menghindar akan datang giliran itu. Lalu apa masih enggan dan berat dalam membaca firman-firmannya? Waktu 1 kali 24 jam kita habiskan untuk perkara duniawi, tak merasa lelah dan jenuh. Tapi untuk membaca selembar Al-Quran beserta artinya, rasanya bagi mendaki gunung yang terjal. Padahal bila kita tahu bagaimana balasan bagi orang yang membaca, menghafalkan, dan mengajarkannya, tidaklah kita mampu melewati setiap waktu terbaik di sia-sia tanpamu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Umah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang kepada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat dan Muslim. Maka sudah seharusnya Al-Quran harus selalu ada dalam keseharian seorang Muslim. Seorang Muslim hidupnya tidak akan jauh dengan Al-Quran. Untuk itu hendaknya Al-Quran dibaca dan dipahami oleh setiap Muslim setiap hari. Meskipun disibukkan dengan berbagai aktivitas, seorang Muslim diusahakan untuk membaca Al-Quran. Lalu bagaimana jika engkau Muslim tapi melalaikan untuk membaca Al-Quran? Tidak lain mereka akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Jangan menjauhi Al-Quran. Sesibuk apapun kita, entah itu alasannya pekerjaan, kuliah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya, jangan sampai kita melupakan tilawah Al-Quran. Karena kalau kita jauh dari Al-Quran, maka Allah juga akan menjauh dari kita. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Quran Surat Taha ayat 126. Saatnya kita membiasakan diri walaupun berat di awal. Insya Allah dengan hal yang sudah kita paksakan, nantinya akan menjadi terbiasa. Mulai sekarang bacalah Al-Quran. Kalau tidak mampu 1 juz sehari, bacalah separuh juz. Kalau tidak mampu, bacalah selembar atau 1 halaman. Kalau tidak mampu, berusahalah dengan 1 ayat. Kalau tidak mampu juga cukuplah dengan memandang Al-Quran. Tangisilah dirimu yang tak mampu membacanya dan tanyalah kepada diri sendiri, ya Allah, apakah dosaku sehingga aku tidak dapat membaca ayat-Mu? Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.